Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billati uhiya ilaik innaka 'ala siratal mustaqim. Allah sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna hadzal Qur'an tarafahu bi yadillah wa tarafahu bi aydikum fatamsiku bi fa innakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah izinkan kita untuk menambah kedekatan kita dengan Al-Quran, dan kita berharap mudah-mudahan kedekatan kepada Al-Quran membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat kepada Allah berarti lebih dekat kepada kebenaran, karena Allah adalah sumber kebenaran, dan itu hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah lebih dekat kepada kebenaran, lebih dominan kepada kebenaran, dapat dipastikan kita berada dalam kondisi hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Kan itu, kebenaran akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan berujung kepada kebahagiaan. Itu standarnya di situ. Jadi jalannya adalah Al-Quran. Wabtahu ilaihil wasilah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, cari oleh kalian jalan untuk sampai kepada Allah itu. Jadi semakin orang menginginkan dekat kepada Allah, maka orang akan terus berpikir bagaimana caranya ya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya mohon keikhlasan kita baca suratul Fatihah untuk almarhumah siapa? Nunuk Sulastri. Ya, Nunuk Sulastri. Nunuk Sulastri binti Supomo. binti Supomo. Ya, kita hilaf minggu Sabtu kemarin, kita tidak ini. Ya, saya tidak juga diingatkan. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya karena manusia itu punya satu paket, ada plus minus, gitu ya. Kebaikannya mudah-mudahan diterima, keburukannya mudah-mudahan diampuni. Dengan diampuni dan diterima kebaikan, kita berharap mudah-mudahan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saat nanti kita mau nyusul, kita berharap mudah-mudahan kita dalam performa keimanan yang lagi naik. Ya, lagi naik. Karena kita tahu al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang naik, kadang turun. Jadi merawat agar fluktuasi naik turunnya itu, naiknya lebih dominan daripada turunnya, itulah yang menjadi tugas kita. Sehingga kalau naiknya lebih sering daripada turunnya, nah kita berharap ada peluang di sana untuk dapat husnul khotimah. Tapi kalau turunnya lebih banyak daripada naiknya, turun 10, naik 5, turun 20, naik 6, itu ujungnya nanti kata Pak Marwan itu saldo akhirnya minus kan itu. Kalau dibuat pembukuan saldo akhirnya minus itu ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, ila hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها ووسع مدخلها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة على أهل القبور اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة على أهل القبور اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة على أهل القبور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, mudah doa kita dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tiga ayat sebelumnya berkaitan dengan manusia dan potensinya, gitu. Tapi kita sudah bahas di luar dari potensi awal manusia itu, atau kalau bahasa kitanya begini, kan manusiawi bosan gitu ya. Kita sudah bahas kemarin, kan manusiawi bosan gitu. Jadi di luar dari unsur manusiawi itu, Allah menurunkan kita syariat. Salah satu di antara syariat yang bisa mengeluarkan dari potensi negatif awal tadi, manusiawi tadi adalah sholat, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kita pahami ini dulu. Jadi manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, manusia dibekali dengan dua potensi. Ada potensi positif, takwa, ada potensi negatif. Nah, ketika kedua potensi ini didiamkan, ini kerennya di situ. Ketika dia didiamkan mengalir saja begitu, itu yang cepat ngalirnya itu potensi negatif malah. Ya, kalau yang takwa itu baru numbuh. Beginilah barangkali bahasa isyarat begini. Ini kita punya tanah nih, ya, punya tanah. Udah dipacul itu, udah digemburin. Kita udah punya bibit nih mau nandur, tapi belum ditandur. Seminggu, 2 minggu nggak ditanam-tanam itu, sampai sebulan. Begitu kita lihat tanah yang tadi digemburkan sudah kosong, sebulan kemudian ada yang numbuh nggak di sana? Rumput. Padahal nggak nanam loh. Gitu. Jadi artinya rumput tumbuh tanpa ditanam. Tapi tanaman-tanaman biji-biji jagung, cabai, padi, dan sebagainya itu nggak tumbuh kalau tidak paham maksudnya? Jadi kalau yang ini nggak usah pakai dikonsentrasikan, dirawat, ini numbuh sendiri tuh yang negatif. Halu'a, manu'a, jazu'a, itu kemarin kan? Ya. Gitu. Nah, Allah turunkan perintah sholat, salah satunya untuk mengendalikan halu'a, jazu'a, manu'a, supaya ini nggak pesat perkembangannya, supaya ini bisa diimbangi oleh yang positifnya tadi. Maka ayat ke-22-nya illal musallin. Al-in khuliqa halu dan terusannya
Ya, kita pakai ke situ dulu. Kalau al-insanu khuliqa halu'a, ini kalau misalnya gini, saya contohkan contoh lain supaya kita bisa memahami al di sini. Salah satu makna al ini. Apa artinya? Semua pujian. Segala puji. Pertanyaan, kata segala dari mana di sini? Al. Alnya ini namanya al-istighraq. Istighraq. Selain al-istighraq ada al apa lagi, Pak? Kalau ini punya nama khusus. Ya, ini punya nama khusus. Nah, al itu sendiri secara umum kan namanya ma'rifah kan ya. Satu kalimat ketika dibubuhi oleh al itu namanya ma'rifah gitu. Jadi salah satu di antara al itu nanti ada yang bermakna istighraq, yang artinya segala. Nah kan kalau kita perhatikan satu persatu, alhamdulillah pujian itu, kan itu? Ya. Pujian itu lillah, milik Allah. Sehingga kita bingung segalanya dari mana. Nah segalanya itu diambil dari al. Ketika al ini diartikan al-istighraq. Sekarang kita balik ke sini. Al-insanu khuliqa halu'a. Kalau kita terjemahkan al di sini istighraq artinya apa? Semua manusia, setiap manusia. Setiap manusia, semua manusia diciptakan berkeluh kesah. Paham maksudnya? Nah, ini kan umum, ini luas, umum dan luas. Ini istisnanya. Khusus. Pengecualian ya, exceptionnya. Jadi dari yang luas tadi ditaksis, dikhususkan ini. Jadi yang keluar dari halu'a, keluar dari jazu'a, keluar dari manu'a itu adalah muson. Nanti kita bahas lagi. Istisnisa. Ini sin nisa. Istisna, pengecualian. Ya Pak? Istighraq artinya menyeluruh, mencakup. Istighraq. Qaf. Menyeluruh. Al-insan. Jadi paling tidak kita sekarang sudah tahu bukan hanya alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kita sudah tahu yang berarti segala itu dari mananya? Dari al-nya. Kan ini kan kalau diartikan satu-satu, alhamdulillah pujian itu lillah, milik Allah. Itu kalau diartikan satu-satu. Jadi yang bermakna segalanya mana? Al-nya. Al-nya ketika dia difahami sebagai istighraq. Artinya segala puji gitu.
Segala pujian itu milik Allah. Jauh lebih berbobot alhamdulillah kita hari ini. Kan sudah tahu tak segalanya dari mana. Kita bawa ke ayat innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu sama-sama al kan? Sama-sama al. Khuliqa, dia diciptakan halu'a, berkeluh kesah. Nah, kalau ini difahami sebagai alif lam istighraq, maka berarti semua manusia pada awalnya mempunyai potensi halu'a. Nah, kemudian dalam perjalanan kehidupannya ada yang tidak halu'a, pengecualiannya ini tadi salah satu diantaranya itu adalah dampak buah dari sholat. Jadi kalau dari sudut ini kita melihat syariat sholat yang diperintahkan oleh Allah itu untuk mengeluarkan manusia dari potensi negatif awal. Potensi awal yang negatif. Kan kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diilhami dua sifat, negatif dan positif. Nah, sholat ini untuk meredam, untuk mengendalikan yang negatif, sekaligus untuk menyuburkan yang positif. Sekarang ada metode pertanian. Setelah kita misalnya lahan dipacul, kalau sekiranya kita belum punya waktu untuk nanam, itu bisa tidak tumbuh rumput. Sederhana, bentangin aja terpal di sana. Setelah dipacul, tutup sama terpal plastik. Iya, iya. Ini dia tidak akan tumbuh rumput. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi dari sini muatan sholat ini itu mengendalikan halu'a, mengendalikan jazu'a, mengendalikan manu'a. Atau kalau dibalik, kalau orang yang sudah sholat tapi masih halu'a, masih jazu'a, masih manu'a, berarti di sininya yang masalah. Sholatnya. Betul? Tujuan mandi supaya bersih. Mandi 6 kali sehari, tapi masih dekil. Kayak gitu. Salah air. Kan dulu kan kalau kita anak kecil kan, kalau kita lagi kecil, orang tua nggak terima kita mandi. Udah mandi, nggak terima dia. Sini mandi. Wah, begitu dimandiin pakai sabun, tau nggak kalau kami di kampung? Sabun kelapa itu, sabun kelapa yang udah ini tuh. Aduh. Kita bilang kan udah mandi kan? Udah mandi. Mandi apaan itu? Cuma di kerbuk namanya katanya. Wah, udah kalau udah ditarik mau ke kamar mandi tuh, aduh, udah kita ada sabut dari ke badan. Mandi apa begini masih dikit. Sampai kulitnya rontok. Nah, karena definisi mandi menurut anak dan orang tua beda. Menurut anak mandi itu ya nyebur. Oh, sudah main air gitu. Ya. Nah, berarti di sininya bukan sholatnya udah benar. Pemahaman seseorang terhadap sholat kan itu yang kemudian membuat dia tidak sampai kepada tujuan. Kalau demikian berarti sholat itu tujuan atau sarana? Sarana. Gitu.
untuk mengecek apakah sholat kita diterima atau tidak, apakah sholat kita sudah berhasil atau tidak, cek aja ini. Nggak usah orang lain ngeceknya, diri masing-masing aja. Apakah kita sudah terhindar dari haluan, atau haluan kita sudah semakin menurun, jazu'an, manu'an. Tapi kalau ini masih banyak, berarti ini yang perlu diperbenahi lagi, ditata ulang. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Ya Bu? Manusiawi. Balik maning, manusiawi. Dikit ya, dikit tapi Bu, gampangnya. Kalau diurut lagi, kalau kita urutkan lagi, halu'an artinya berkeluh kesah. Atau dalam bahasa sederhananya apa sih berkeluh kesah itu bedanya? Apa? Kurang bersyukur. Berkeluh berarti mengeluh ya. Berkeluh berarti mengeluh. Nah, akar masalahnya kira-kira kenapa sampai mengeluh? Tidak sesuai dengan yang didapat kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita coba cari akar masalahnya itu. Nanti kita korelasikan dengan sholat, gitu. Kita garis bawahi yang didapat atau kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Oke, kita spesifikkan lagi. Kalau saya bekerja, saya berharap misalnya dapat 10.000 atau 100.000. Kenyataannya saya cuma dapat 50.000, gitu. Saya berharap 100. Pertanyaannya diterusin lagi, mengapa kita berharap 100? keinginannya 100. Keinginannya 100. Karena biasanya di dalam keinginan itu ada satu anggapan bahwa itu yang bagus. Betul? Itu yang bagus. 100 itu lebih bagus kan begitu? Daripada 50. Bagus menurut siapa? Kita menurut keinginan. Nah, itu balik lagi. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka sesuatu padahal tidak bagus bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, itulah yang bagus. Nah, hubungannya dengan sholat, sholat mengatakan di situ Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ya, Allah yang Maha Besar. Artinya Allah yang paling tahu apa yang bagus.
Allah yang mengetahui, paling tahu apa yang dibutuhkan. Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi sekarang bagaimana caranya menghindarkan dari halu'a atau meminimal halu'a? Berapapun yang kita dapat, itulah yang bagus buat kita. Paham? Kita punya target, makanya ada yang mengatakan supaya terhindar dari stres jangan punya target. Tapi kalau untuk kemajuan harus punya target. Nah, ambil jalan tengah lah dari dua itu. Kapan kita punya target dan kapan kita tidak punya target. Tapi yang pasti berapapun yang kita dapat, itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Itu dulu. Berarti tinggal kita menyesuaikan kita. Fahim? Contoh suami istri. Ini kita bongkar dikit ya. Ibu, suami yang sekarang itu sama nggak dengan yang dikali pun? Oke. Suami apa Mbak? Salah bahasa saya. Salah bahasa, sorry. Nah, suami ibu saya nanya ke sini dulu. Nah, suaminya banyak, berasal suaminya. Kan ibunya banyak. Suami ibu-ibu. Suami ibu-ibu. Oke, udah. Maklum lah bahasa saya kurang begitu bagus. Ya, begini, saya sederhanakan. Apakah yang ibu dapat berkaitan dengan suami sudah merupakan ideal dari waktu dulu sebelum nikah? Sudah dapat idealnya? Oke. Dulu tidak punya cita-cita seperti itu, Pak. Sekarang ya. Sudah aja. Nggak ada kepikir dulu, Pak. Masa pikir lah, saya pengen suaminya begini, pengen suami begini, pengen suami begini. Itu dulu. Dulu, enggak, maksud saya yang dulu sebelum, sama nggak dengan sekarang? Beda. Oke, enggak, itu aja kesimpulannya. Saya nggak. Sekarang saya balik ke sisi sebelah sini. Pak Marma ada sebelah ini ya. Ya, itu. Apakah dream kita sebelum menikah dengan sekarang sudah menikah memenuhi standar sebelum? Sudah lebih, Pak. Belum. Pasti benar. Belum juga, Bu. Sama berarti kan? Alhamdulillah juga aja. Tiap orang lain-lain, Pak. Iya, standarnya standar standar Masing-masing. begini, standar umum lah. Baik, soleh, Cantik. ganteng, cantik. Itu standarnya ya. Kaya. Begitu. Gitu. Kalau ditambah yang kaya lagi harus tambah banyak. Makanya tuh kasihan itu yang banyak duit ujung-ujungnya yang itu si aki-aki 72 tahun menikahi anak umur 24 tahun. Iya kan? Jangan kaya. Kalah saya. Oh, duitnya banyak. Tampang nggak usah ditanya. Sekarang tampang nggak begitu menjamin. Tampang nggak begitu jamin, dompet yang jamin. Baik. Nah, apa dari balik pertanyaan saya tadi? Kalau yang kita dapati ini tidak sesuai dengan mimpi kita dulu, lantas gimana solusinya? Solusinya orang itu selalu punya kekurangan dan kelebihan, Pak. Nah, itu kan kata kuncinya. Di saat itu kita melihatnya dari satu sisi, gitu loh. Orangnya baik, kembali lagi, saya udah baik belum? Orangnya ganteng, saya cantik nggak? Gitu nggak? Gitu. Orangnya soleh, kembali lagi kita soleh nggak? Satu, itu solusinya meredam tadi. Kenapa? Karena sampai misalnya nggak nemu, kan sekarang model gitu, nggak nemu, ganti. Paham maksud saya? Nggak usah saya tulisin lah, paham maksudnya? Nggak nemu, ganti lagi, nemu nggak? Nggak nemu, 100 kali ganti pun nggak bakalan nemu. Lantas yang dicari apa? Oke? Jadi itu kita jadikan pelajaran. Syukuri yang ada.
Ya, syukuri yang ada. Jadi begini, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Nah, kekurangannya dua. Karena kita sebagai imam, kita berusaha memperbaiki kalau bisa. Tapi kayaknya nggak bisa diperbaiki ke karakter dia. Ya udah, nggak usah diperbaiki, udah terusin aja dah. Cari yang lain. Iya nggak? Wow, cari yang lain. Kebaikan yang lain, maksudnya kebaikan yang lain. Prinsipnya begini, meneruskan yang ada itu lebih mudah daripada membangun yang baru. Itu prinsipnya. Cari kebaikannya yang lain. Kalau dia nggak bisa berubah, kitanya yang menyesuaikan diri. Paham nggak? Saya maunya kalau saya mau makan itu dilayani oleh istri, disendokin, dikasih air minum, kan itu idealnya. Nyatanya dia nggak terbiasa begitu. Kita nyendok sendiri. Ngerti aja lah. Ke dapur ngambil piring sendiri, betul? Ya, ya udah. Saya aja yang harus ikhlas. Tapi qadarullah memang kami dilahirkan dari keluarga yang memang tidak digituin gitu loh. Kalau orang tua saya mau makan itu di dapur, nasi masih di periuk, sayur masih di kuali. Oh, kita ngambil sendiri, jadi karakter itu terbentuk. Justru saya merasa nggak enak kalau dilayani disendokin. Emang apaan sih? Lebay gitu loh. Ya, tentu kan ini karakter orang beda. Jadi kesimpulannya kalau ada yang negatif dari pasangan kita, pertama kita dorong supaya dia keluar dari itu, dari yang negatif itu. Dan kalau toh tidak bisa, kitanya harus menyesuaikan diri. Ya mau nggak mau terima, mau diapain lagi? Mau dipulangin nggak mungkin. Paham? Udah banyak. Nah, anak udah banyak, udah cucu. Lucu aja baru cucu mau ganti. Itu bukan mau ganti, namanya gatrol. Baru sadar itu. Fahim? Bukan ganti Pak, nambah. Nah, kecuali kalau nambah, beda. Sama aja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini cara berpikir kan ini? Cara berpikir kita. Jadi, sholat itu mengubah cara berpikir. Cara berpikirnya kemana? Bahwa apa yang kita dapat itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Berarti tinggal kita menyesuaikan, jangan menurut kita. Karena kalau menurut kita nggak akan pernah menemukan itu. Orang hari ini digajinya 1 juta sehari, dia nggak bakal pernah cukup, pengen 2 juta. Betul? Ada orang yang sudah penghasilan 80 juta sebulan, saya ada cukup bosan. Maju sana tol, gaji saya dikurangin aja, saya udah lebih. Ada? Gini itu kali. Gitu. Yang ada tolong kenaikan pangkat saya tolong dipercepat ya. Tolong ini ditolong dipercepat. Yang ada itu, karena itulah manusia. Kesimpulannya, sholat mempengaruhi kita tadi. Apa yang kita terima, itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Nah, kalau kita mengatakan inilah yang terbaik, insya Allah terhindar dari haluan. Minimal meminimalisir kehadiran si haluan ini. Dan kadang-kadang dia nyelinap itu muncul lagi dia. Ya si haluan. Ya. Gitu. Kita udah berusaha tutup pintu, tahu dari belakang dinongol lagi si haluan. Ya, syayatin. Fahim ya? Nah, dari sini kita melihat betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita perintah sholat. Berarti sholat itu adalah bukti sayangnya Allah kepada kita, supaya ini lalang-lalang ini, gulma-gulma ini tidak berkembang. Paham? Kalau itu kita pahami, insya Allah saya yakin ikhlas kita sholat. Bukan karena wajib, bukan karena kalau nggak sholat dosa. Kan gitu? Kita udah berangkat dari level awal. Level awal orang sholat itu
Dia sholat karena kalau tidak sholat takut dong. Itu level awal itu. Level awal, bukan kelas kita. Bukan kelas kita, itu kelas bawah. Dengan membaca Al-Quran juga kan kita banyak merubah karakter kita ya. Iya. Spesialnya sholat. Jadi kalau ibadah dalam Islam itu berkaitan dengan ini. Hati, lisan, perbuatan. Kalau dalam ini tadi hati itu niat, lisan ini ucapan, bacaan atau bacaan. Ini perbuatan ini gerak. Kan sholat itu ketiga-tiganya. Sekarang oke, kita ambil dua saja dulu. Lisan dan perbuatan. Ucapan, bacaan dan gerakan. Mana yang paling dominan dalam sholat? Ya, yang paling banyak. Gerakan. Bacaan. Oke. Ketika kita ruku ada yang dibaca kan? Bangkit dari ruku ada yang dibaca? Sujud ada yang dibaca? Duduk dari antara dua sujud ada yang dibaca? Berdiri lagi baca Al-Fatihah, selesai Fatihah surah. Nah, bacaan inilah yang diharapkan tadi. Inilah yang diharapkan mempengaruhi ya. Kalau kita melihat dari ucapan dan perbuatan, ucapan itulah atau bacaan-bacaan itulah yang nanti akan mempengaruhi pikiran dan hati orang yang sholat. Intinya tadi, kalau di luar sholat ketika kita baca Quran, dia mengubah ini kita, mengubah mindset kita. Fahim? Kita kembangkan ini, karena dari segi bahasa, dari segi arti tidak banyak bahasan. Dari segi bahasa Arabnya pun tidak banyak bahasan, hafalannya pun insya Allah tidak, bacaannya saya yakin kita sudah lancar ini. Berarti muatannya yang kita banyakin. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Kecuali orang-orang yang sholat. Ya. Balik lagi, berarti agar ucapan bisa mengubah mindset berarti harus fahim. Harus fahim. Gitu. Minimal fahim secara umum, Misalnya kita baca Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang yang curang. Kalau dapat takaran dari orang ingin disempurnakan. Tapi giliran dia nakar, pengen ngurangin. Paham? Gitu. Wailun, celaka. Nah, balik lagi. Kita ada di situ apa enggak? Kalau enggak, insya Allah kita terhindar dari celaka. Atau bahasa lainnya, menghindari dari kecelakaan dari wail itu adalah dengan tidak mutaffifin, dengan tidak curang. Apa orang curang tadi? Ketika dapat dari orang pengen lebih, ketika ngasih orang pengen kurang tadi dikasih rantang, kirim rantang, oh ini ayam pop ya itu baliknya terong sebiji besok kirim rantang lagi ya gitu pakai musa lagi coba. Fahim?
Makanya kalau kita di kampung, tradisi di kampung itu ratang belum akan pulang kalau dia belum bisa ngisi. Paham nggak? Kalau di kampung, kalau kita ngirim ratang ke orang ada isi, itu orang yang dikirimin tadi itu belum akan mulai ratang itu kalau dia belum punya kemampuan untuk ngisi. Yang dia isi itu minimal sama dengan yang dia dapat. Yang benernya itu. Paham? Baik. Ya. Illal musallin. Ini dampaknya dari sini nanti kita berharap kita bertambah ikhlas. Gitu ya. Bertambah ikhlas melaksanakan sholat. Siapa sih yang nggak ikhlas kalau perbaikan proyek itu proyek dirinya sendiri? Kadang-kadang ya jadi saya dikasih baju, cuman tangannya agak kepanjangan. Saya minta tolong ke istri, Bu, tolong Bu pendekin dikit. Tadi saya kan tukang jahit. Baju orang selusin 2 lusin seminggu kelar sama dia. Orang minta permak baju apa aja selesai sama dia. Saya minta tolong pendekin baju, berhari-hari nggak kelar. Gak enak ujungnya. Udah bayar. Gak ada mulusnya. Itu ya. Sampai akhirnya begini, Bu, di sini buat permak baju di mana sih? Saya nanya, jujur nanya gitu. Mungkin cara saya salah kali ya, kurang menggigit kali bahasanya. Di sini tukang permak baju di mana sih? Emang abang berapa? Itu buat mendekin tangan baju abang kemarin yang dikasih kemarin. Oh iya, lupa memang kalau kita buat begini. Tapi kalau buat orang itu besok selesai itu dibela-belain begadang loh, itu nyelesain. Cocok ya. Baik. Nah itu yakin saya itu cuma isi saya begitu. Ya, yang lain nggak begitu. Saya tahu orang sini. Tapi kan bilangnya lupa Ustaz. Dalilnya juga sama kan? Dalilnya lupa sama? Ya sama dong berarti. Sama dong berarti. Baik ya. Jadi illal musallin, kecuali orang yang sholat. Begitu luar biasa itu sholat itu. Satu, kedua, bahasa komunikasinya Allah, bahasanya Allah. Jadi innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Jadi dari yang luas kita dicium ke satu kecuali orang yang sholat. Kemudian dijelasin lagi sholat yang bagaimana. Menurut nggak ini bahasanya? Ya. Tertata. Maka saya sebutkan tadi, saya sangat kagum apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Iza sa'at lughatuna hasannaha bil Quran. Kalau bahasa kami nggak bagus, kami bagusin dengan Quran. Kejawab itu bahasanya. Iza sa'at lughatuna. Yuk, kita masukin bahasa sedikit. Ungkapan Ibnu Qayyim tentang Al-Quran. Ada sekitar 20 ungkapan Ibnu Qayyim tentang Al-Quran dalam bahasa sederhana. Idza sa'at lughatuna, ketika
bahasa kami tidak bagus saat buruk, ketika bahasa kami tidak bagus, hasanna, kami baguskan dianya ini kembali ke sini. Bahasa tadi. Kami baguskan bahasa itu bil Quran, dengan Al-Quran. Jadi orang yang baca Quran itu insya Allah cara berbahasanya pun akan beda. Ngomongnya pun akan merunun. Kok bisa? Padahal dia misalnya tidak tamat S1, tapi kok dari pembicaranya kok kayak orang Ustaz. iya, gitu ya. Gitu. Dari mana dia dapat? Dari pola Al-Quran. Dari umum bawa khusus salat. Kemudian salat itu dalam bentuk yang umum, musallin. Dikhususkan lagi salat yang bagaimana? Lughah itu artinya bahasa. Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Jadi lughatuna, bahasa kami. Idza saat, ketika bahasa kami tidak bagus, hasannaha, kami baguskan dia bil Quran. Hanya jadi kembali kepada lughat, kepada bahasa. Dan cara menggunakan kata-katanya pun di sini hasanna, bukan ahsana. Oke, nah kita bongkar bahasa Arab dikit. Bukan ahsana, ahsana. Kali ini berarti hasan. Ini sama nggak artinya? Hasan dengan ahsana. Kebaikan yang Pasti ada sangat baik Pak. Ada. Enggak, ini kata kerja semua loh ini. sama. Ya. Sama artinya. Nah, bedanya di mana? Bedanya di tasdid itu Pak. Jadi sangat baik gitu. Sana. Yang bagus. Bukan? Jamak Pak. Bukan, ini kata kerja. Sama-sama kebaikan anak juga. Nah, ini awal-awal kita sudah belajar. Ya ini mentransitifkan Pak. Mo'an itu tadi. Mengulang repetitif. Kalau mentransitifkan, ini sama-sama mentransitifkan. Ini transitifnya dari alif, ini transitifnya dari tasdid. Aksana menjadikan baik atau membaikkan. Hasana juga membaikkan. Secara perlahan-lahan. Yang mana? Yang tasdid, yang besar. Ini perlahan, lahan-lahan. Berarti kalau ini lawannya sekaligus. Terima kasih Pak sudah mewakili yang lain. Berangsur-angsur. Ini saya sebut anzala, nazala. Ini kan sama-sama mu'ad, menurunkan. Bedanya apa? Anzala sekaligus, nazala berangsur-angsur. Berarti dengan Al-Quran berangsur-angsur kita memperbaiki bahasa. Bukan aksara, kalau aksara berarti sekali ngaji langsung bagus. Keren penggunaan bahasanya. Bukan ahsanna, tapi hasanna. Kami pelan-pelan membaguskannya bil Quran, dengan Al-Quran. Baik. Contohnya bagaimana Pak ini Pak? Membaguskan salah satu ungkapan gitu. Ada contohnya yang dapat tulis. Contohnya begini. Dalam surat Al-Waqi'ah
58 kalau saya tidak salah 72. Ini afaro roai afara'aitum ma tumnun afara'aitum ma tahrusun afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun afara'aitumun nara allati turun. Cek ini kalau salah ya. Pokoknya ini yang 4 kali ini afara'aitum. Gitu. Dengan kita baca satu surat Al-Waqiah, kita temukan 4 kali. Oh berarti masuk loh di sini. Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kalian tumpahkan? Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kalian tanam? Kalienkah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum? Kalienkah yang menurunkan dari langit atau kami yang menurunkan? Apakah kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan? Kalienkah yang menjadikan kayu bakarnya, atau kami yang menjadikan? Terbentuk itu cara bertanya. Membangun kesadaran. Nah itu pertama membangun kesadaran dalam bentuk lain, tapi dari segi bahasa itu kan terbentuk. Iya. Gitu. Ini Ustaz Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman yang diulang-ulangkan. Nah, beri Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan pola seperti barusan yang kita temukan di Al-Ma'arij ini bukan satu-satunya di sini. Hampir seluruhnya berkaitan begini. Umum, khusus, penjelasan. Ini kalau metode penulisan ini udah keren, penulisannya begini. Kadang-kadang kita menulis ilmiah, alinea pertama tentang A, alinea kedua tentang apa-apa, alinea muncul lagi, tiba-tiba muncul ini. Ini yakin ini, para penguji kan tinggal cor-cor itu ya, ini buat tanda gede. Karena nggak ngerunut. Karena begini, dalam komunikasi kita bukan saja pemilihan bahasa, tetapi juga berkaitan dengan momen. Cara salah satunya menggunakan bahasa. Saya contohkan tadi, Bun, itu baju cakep banget deh Bun. Cuman aku mau pakai kelelep terus sangat mau begini. Kan dibilangnya orang-orang buntung terus. Gini. Udah tolong potongin. Ternyata seminggu sebelum dipotong juga. Oh ternyata ada cara yang efektif. Bun, di sini tempat format baju di mana sih? Oh itu. Iya Pak. Paham nggak? Saya kasih contoh lagi bahwa bahasa itu sangat menentukan. Menikah 3 bulan pertama saya merasa orang yang paling bahagia. Saya belum nyampe kopi dah jadi. Saya pulang ditunggu macet ya Pak. Senang banget. Alhamdulillah ya Allah, walaupun kami dijodohkan saya ketemu dengan Bapak. Terima kasih ya Allah, kau beri yang terbaik. Gitu. Bang maaf ya Bang, tadi gak sempat minum kopi lagi beres-beres di dapur. Ya nggak apa-apa. Cuman nggak bikin kopi dia minta maaf. Bagi saya nggak ada masalah. Saya orang-orang yang bisa mengerjakan sendiri gitu loh. Jadi bukan orang yang minta dilayani. Terus berjalan 6 bulan, 7 bulan. Ketika sudah 7 bulan, ada satu kesalahan. Saya tunggu nih. Besok pagi minta maaf kali ini. Enggak. Zuhur kali ini. Enggak. Asar kali. Boro-boro. Udah hampir 12 jam loh itu belum minta maaf. Dulu kecil aja minta maaf, sekarang gede enggak minta maaf. Gimana caranya supaya dia minta maaf? Yaudah. Apa nggak ke masjid? Enggak. Kita sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah di rumah. Saya jadi imam. Masih belum punya anak itu. Habis sholat, zikir, saya mikiri
Maafin abang ya kalau abang salah. Kan Epil salah, Bang. Maafin Epil. Dari tadi gua tunggu. Paham nggak? Harus kita dulu yang minta maaf, padahal bukan kita yang salah. Jadi soal bahasa, soal momen, ciptakan momen, cari cara. Paham? Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesuatu itu dengan bermacam-macam. Ada dalam bentuk perintah, ada dalam bentuk larangan, ada dalam bentuk anjuran, ada dalam bentuk dijanjikan balasan, ada dalam bentuk nanti digambarkan betapa celakanya begini. Nah ini semua menggiring orang. Nggak mempan dengan bahasa ini. Masa sih dengan bahasa ini? Kan step-stepnya dari bahasa sindiran sampai bahasa belak-belakan. Iya. Kalau orang dulu itu masih bahasa sindiran cukup. Sekarang melotot aja belak-belakan. Nyambung. Bingung saya bahasa sekarang ini. Seluruh Indonesia. Apalagi udah tua, Pak. Apalagi udah pensiun, Pak. Udah bakal kali ya. Udah bakal gitu. Gitu. Iya. Samsul ingat Mengerti aja. Jadi zamannya. Dulu ketika kita kecil ada tamu paling demen kan. Wow, ketika kita bolak-balik gitu, ada tamu pengen begini. Orang tua dulu nggak pakai suara. Ngacir. Ini anak saya nomor 2. Apaan sih ya? Astagfirullah. Yang jadi nggak ngomong, kita jadi ngomong. Apaan sih ya? Hah, gitu lah dia zamannya. Baik. Nggak putus asa, Bu. Mau diapain? Tapi saya punya teman, dia Pak Lurah kan, Bapak Lurah, anaknya itu teman saya. Jas, mengerjakan jas. Gampang kalau minta duit sama orang tua. Kalau minta duit sama ayah katanya nggak sulit. Tunggu aja ayah punya ada tamu. Tunggu aja ayah ada tamu. Kalau dia lagi ada tamu, itu kesempatan minta duit pasti dikasih. Oh ilmu juga ini, beneran itu, beneran. Tapi kalau nggak ada tamu, apa sih minta duit mulu? Gitu. Kalau nggak ada tamu, yang jelas diomelin dulu, dikasih kadang-kadang. Gitu. Tapi kalau lagi ada tamu dikasih. Nah alasannya itu kan gitu. Biar nggak ada kesan, dia baik, anaknya minta harus dikasih gitu. Padahal begitu tamu pulang, kurang. Itu pengalaman pribadi saya. Gitu. Bahasa ya. Nah, berpengaruhnya bahasa Al-Quran kepada kita berarti sedikit banyaknya kita harus mengerti bahasa dong. Betul nggak? Bahasa Quran itu bisa memperbaiki bahasa kita itu kalau kita punya sedikit modal bahasa, ketertarikan kepada bahasa. Tapi kalau nggak punya modal bahasa ya 10 kali 20 kali khatam juga nggak ngefek. Itu dari segi bahasa, belum lagi dari segi yang lain. Ya, jadi kita melihat Quran dari segala sisi. Kalau bahasa kerasnya Quran itu misalnya Zuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kalian azab yang kekal disebabkan perbuatan kalian. Itu kan menurut saya itu bahasa yang udah paling keras. Bahasa itu sampai segitu itu karena itu karakter manusia kan beda-beda. Ada karakter manusia yang sensinya tinggi, sedikit aja bahasa langsung paham. Tapi ada yang harus belak-belakan.
Nah ini dia, ya. Kita berharap mudah-mudahan sholat kita bisa mengubah tadi, bisa mengendalikan minimal halu'a, jazu'a, manu'a. Kita tidak halu'a, kita tidak jazu'a, kita tidak manu'a. Nah, bagaimana supaya terhindar dari halu'a, jazu'a, manu'a? Ini hubungannya dengan sholat. Satu tadi, apa yang kita dapat, apa yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita, sehingga kita terhindar dari halu'ah dan kita diantarkan kepada syukur. Terima kasih ya Allah, gitu. Terima kasih ya Allah. Lanjut. Siapa orang sholat yang dimaksud? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Nah, bagi kita akan berasa loh ini ayat itu dibawa kemana, tadi kemana. Oke, daimun itu isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il, Pak. Dari kata apa? Daim. Dawama. Dawama. Dawama itu asalnya, tapi kenyataannya dia tidak ada dawama dalam bentuk kata kerja. Dama. Sama ini kita sudah bahas. Qola. Ya, qola. Qola ini asalnya sama dengan qawala. Ketika qola dibuat isim fa'ilnya jadi apa? Qailun. Sama kan? Tiga huruf betal. Iya. Jadi tidak dibaca dawama tapi dibaca dama. Yadumu. Misalnya nanti dalam Al-Quran kita temukan ini dumtu hayya. Ini artinya selama aku hidup. Dumtu hayya, selama aku hidup. Daim, dawam. Nah, dalam bahasa kata bendanya mendawamkan. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Mendawamkan, kadang-kadang dipakai lagi melazimkan, membiasakan, terus menerus. Gitu. Berarti daimun, orang yang terus menerus, orang yang mendawamkan, orang yang membiasakan. Daiman abada. Oh, ditambah lagi daiman abada. Itu sama dengan khalidina fiha abada.
Sama juga daiman abada, daim selama-lamanya, abada juga selama-lamanya, jadi memperkuat. Ya, istiqomah. Dawam, dulu ada Ustaz Dawam Raharjo. Raharjo itu bahasa Jawa, arti apa arti Raharjo? Rajo sejahtera. Sejahtera. Jadi Dawam Raharjo sejahtera selama-lamanya. Ntar punya anak lagi kasih nama Dawam Raharjo kan? Enggak mungkin. Sumatera. Daimun. Oke. Ya, coba perhatikan tadi. Di sini ayat sebelumnya apa nih? Tadi. Ini terakhir. Sebelumnya musol al-musol lina, orang yang sholat. Kalau sudah ada isim fa'il di belakang, misalnya al-muttaqin, orang yang bertakwa. Bisa di sini ayat ini biasanya selalu lagi alladzina kan? Penjelasan. Iya kan? Ini penjelasan dari ini. Ini uraian. Ya dah. Jadi satu, selama ini saya sebut kalau ada kata alladzi atau alladzina di awal ayat, maka dia penjelas ayat sebelum ini. Contoh. Pola lagi. Alladzina, orang-orang yang hum, mereka, ala, atas, terhadap, sholatihim, sholat mereka, daimun, terus menerus, bukan musiman. Kan ada sholat musiman ya? Bulan Ramadan ya. Kalau di ayat lain ada alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini Ya. pakai an. Kalau ini ala. Bedanya apa dalam menerjemahkan? Oke. Secara harfiah, ala itu pada, ala itu atas, ala itu terhadap. An diartikan dari. Ya, sama-sama harfu jar. Sekarang untuk menjelaskan bedanya, saya bawa ke sini. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang yang sholat celaka kan? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terhadap dari nilai-nilai sholat. Makanya ada yang mengatakan bersyukur kita di sini pakai an. Bayangkan coba kalau seandainya ayatnya menggunakan kata fi. Atau min. Fi sholatihim berarti di saat kita sholat lalai. Gitu. Saya nauzubillah min dzalik. Ini syahatin ini hari Kamis kemarin. Itu saya pulang dari Koma Grogol, nyampe rumah jam 12:04. Sampai rumah saya zuhur. Sebelum zuhur saya ingat
saya pagi bikin air jahe serai, lengkuas, gitu ya, kunyit. Saya pengen minum juga karena badan nggak enak karena malamnya hujan-hujanan. Panasin dulu kan enaknya kan, dipanasin dulu, panasin, duduk langsung ambil wudhu langsung sholat. Habis sholat zuhur, sholat sunnah lagi. Baru Allahu Akbar sholat sunnah. Astagfirullah, jangan gosok itu yang dihalusin. Beneran itu, tinggal sedikit. Airnya tambah air lagi baru bisa minum, orang di airnya tinggal dikit. Tadi nggak ingat itu, jadi setan itu, nah sudah menjalin. Beneran, dia mengingatkan ketika kita lagi sholat. Ada aja celahnya, gitu, ada aja celahnya. Jadi inilah kelemahan yang selalu diintip oleh setan. Nah, kalaulah itu diartikan dengan celaka, celaka semua kita. Maka di sini bukan berarti fi sholat, bukan di saat sholat, tapi terhadap nilai-nilai sholat. Apa nilai sholat tadi? Kita membesarkan Allah. Seharusnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus membesarkan Allah. Jangan dalam sholat kita besarkan Allah, kita kecilkan diri. Di luar sholat yang kita gedein diri kita. Nah, ini yang disebut wailul lil musallin. Tapi kembali, an dan ala itu sulit untuk dibedakan dalam penggunaannya. Ya. Jadi kalau di sini ini sama nih. Ala sholatihim, an sholatihim. Ala itu juga bisa terjadi terhadap, an itu dari, bisa juga dari terhadap. Secara khusus saya bedanya belum tahu. Daripada saya ngarang-ngarang. Ya, secara khusus bedanya saya belum tahu. Berarti kita balik lagi. Orang sholat yang terhindar dari tiga tadi, halu'a, jazu'a, manu'a, adalah yang sholatnya daimun. Yang sholatnya tidak tergantung ke mood. Ya, yang sholatnya nggak tergantung ke mood. Terus menerus. Namun kita balik lagi, kadang kita ngerasain ada sholat kita yang nikmat banget, betul? Ada yang kayaknya susah banget untuk bisa dapat nikmat, walaupun udah berusaha. Gitu. Tapi satu, ketika kita nikmat banget, nikmati. Ketika kita susah betul untuk dapat nikmatnya dalam sholat, paksakan. Jadi dua cuma judulnya terhadap sholat, nikmati, paksakan. Karena ada yang kayak dengan enak bangun malam, ada yang kayaknya berat banget, betul? Nah, orang yang sholatnya daimun insya Allah terhindar dari tiga tadi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita terhindar dari halu'a, terhindar dari jazu'a, dan kita terhindar dari manu'a. Satu pelajarannya. Kedua, bahwa secara tidak langsung Allah ingin menginformasikan kepada kita bahwa sholat itu berkorelasi dengan kehidupan sehari-hari. Paham? Salat yang 5 kali yang wajib itu harus berhubungan langsung dengan kehidupan. Nampak nanti. Jadi kalau dia sholat tapi masih halu'a, berarti masih ada salah. Sholat tapi masih jazu'a, masih manu'a, berarti sholatnya harus dicek. Baik. Oh. Jadi ketika kita sholat itu kita menjemput sesuatu untuk dibawa ke dalam diri, kemudian membenahi, tidak halu'a, tidak jazu'a, dan tidak manu'a. Makanya buku tadi bahwa bagian dari rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala, Allah syariatkan sholat supaya meredam nilai-nilai manusiawi yang manusia tadi. Dan itu nggak boleh dimatikan. Orang kalau nggak punya halu'a sama sekali juga nggak boleh.
Halu'a berkeluh kesah dalam arti yang positif, kita boleh dong, ya enggak? Harus punya supaya nanti bisa pengen lebih. Gitu. Ya Pak. Kata-kata hum dalam kalimat aladina hum, seolah-olah hum ini berkelebihan. Aladina kan orang-orangnya, hum orang atau mereka. Ya. Sebenarnya ini kan sudah mereka juga. Penggunaan kata-kata hum itu. Ya. Iya. Menguatkan kan. Sekarang untuk jawab itu saya tidak akan jawab, saya hanya beri ilustrasi. Kalau seandainya di sini saya pakai alladzi, Ya. alladzi, maka hum gantinya Aladzi hum. huwa. Dua ya. Yang dia ya. Betul? Beda. Karena alladzi satu orang. Ya. Orang. Di sininya harus satu orang. Atau saya lagi allati Ya. Iya. di sini Iya. 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 paham. Iya. Jadi mengapa di sini hum diulang lagi di sini? Diulang. Ya, ulang. Ya. Salatihim. Ya iya. Kalau seandainya allazi huwa ala salat, ini apa jadi ini ada apa? Salatihi. Salatihi. Tinggi. Ya. Ada Allah ya. Salatihi. Kan ada ala kan? Ya, ada Allah ya. Daimun jadinya apa? Daimi. Daim. Daimi. Daimin. Daimi. Daimin. Ini daimun gini, tunggal. Enggak ya. Oh, iya. Huwa ya. Paham? Huwa ya. Gitu. Kan huwa. Ya, huwa. Begitu juga kalau pakai alati, oke saya ulang allazi dulu. Allazina kita ganti allazi. Ya. Kalau ini jamak ini tunggal. Ya. Ini mengapa hum? Karena ini jamak. Sama, ya. Berarti kalau ini tunggal ini harus tunggal. Ya. Huwa Ya. Dua. ala solati. Selama ala solati him kembali ke hum. Berarti di sini solatihi. Ya. Daimun karena hum. Kalau satu orang daim. Daimun. Ya. Oke, lanjut. Pakai alati. Hiya. Oke, kita terusin. Hiya. Ini kan Ya. ala. Ini jadinya apa? Solatihim ke alati jadinya apa? Salatiha. Solatiha. Tiha. Ini kalau evaluasi cuma Pak Mama yang lolos. Kan ada jar apa? Mu'anas ya. Hanya mu'anas. Iya, tanda jarnya mana di sini? Ti. Ti. Solati. Ha ini kan wedo. Mu'anas ya. Dia dimasukin apa? Gak boleh ha. Gak boleh berubah ha, ya tetap ha, gak boleh jadi hi. Ya. Domir. Perempuan itu dimanapun dia tetap tidak boleh mengubah perempuannya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi. Hu bisa menjadi hi. Makanya ketika ada tulang lunak itu pada dasarnya dia laki. Paham? Ketika ada tulang lunak itu pada dasarnya laki bukan perempuan. Karena perempuan itu nggak akan berubah. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, tetap hak semua itu. Oh, karena dimasuki huruf jar Pak Ustaz, wa'afihi jadi laki. Jadi majrurnya ti. Ini kan asalnya sholatuha. Sholatnya ala sholatihi. Daimunnya jadi apa?
Kan ini tadi hum, him, hum, daimun. Kalau huwa daim. Saya bisa di. Kalau perempuan Daimatun. Daimun satu, Pak. daimun satu. Betul nggak? Oh, siapa yang bisa jawab boleh pulang. Dapat umroh. Daimatun. Hah? Daimatun. Pak Marwah lagi. Jadi hari ini evaluasi kita sukses cuma satu. Ya, daimah. Oh, iya. Tawaf juga ya. Oh, nggak pakai ini. Tawaf itu. Iya. Iya. Maksud saya begini Pak Ustaz. Nah, Aladina seadanya hum itu hilang apa masih bisa dipahami? Hum itu seolah-olah kan iya, kalau dalam bahasa kita kayak boros gitu. ya Gitu. Ya, nanti kehadiran hum itu sendiri bisa memperjelas, bisa mempertegas. ya siap. Sebenarnya kalau dibalik lagi, kalau kita pelit bahasa, kalau kita hemat bahasa, alladzina ala sholatihim. Ya. Ini nggak mungkin nggak, karena untuk dijelasin sholat siapa kan gitu. Ya. Nggak mungkin ini lain ini, karena di sini tadi gitu. Tapi itu bahasa Al-Quran, jadi memperjelas sekaligus mempertegas. Kalau misalnya bukan bahasa Indonesia nih, bahasa sehari-hari, kira-kira sepadan nggak dengan gini? Orang-orang yang kayak gini nih, yang kayak begini nih. Jadi hum itu nih, yang itu. Ya, penegasan berarti, penegasan. Pak Marmal lagi. Iya, dia lagi. Berarti stressing itu ya. Nah, jadi maka saya ada yang memperjelas, ada yang mempertegas, gitu. Nah, kalau sholat tihimnya itu memperjelas, ya. Lah. Oke, Gitu. alhamdulillah. Jadi orang-orang yang seperti itu. Dua ayat, ya. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Mudah-mudahan kita bisa daimun, insyaallah sholat mengenyahkan tiga hal tadi. Tidak ada halua, tidak ada jazua, dan tidak ada marwa. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau manusia masih punya tiga ini, dia tidak akan dapat bahagia. Betul. Orang yang berkeluh kesah dapat dipastikan tidak akan pernah menjadi orang yang bahagia. Sementara yang kita cari dalam hidup adalah kebahagiaan. Jadi demikian, bagaimana caranya supaya bahagia? Sholat. Bagaimana caranya supaya bahagia? Terimalah apa yang ada dan yakinlah itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.